adik-adik, salam sukacita selalu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Kita kembali beribadah setelah minggu di rumah masing-masing. Tapi kita harus selalu bersyukur dan tetap bersuka cita. Sebelum kita sekolah minggu, kita mulai dulu bernyanyi, ya. Oke, adik-adik, kita nyanyi yuk. Yuk, semuanya harus bernyanyi ya. Yuk. Oke. Tersenyum. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari Mau nyanyi lagi enggak? Yuk, kita nyanyi lagu kebangsaan kita. Apa? Anak monyet. Yuk. Semuanya nyanyi ya. Yuk. Semuanya nyanyi ya. Yuk. anak monyet atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muda, namanya kuda. Panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Iya. Kita sebelum mendengarkan cerita Alkitab, kita semuanya berdoa dulu. Sebelum berdoa masih ada sukacita enggak? Pasti dong. Anak Tuhan itu selalu penuh dengan sukacita. Yuk, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Yuk, kita mulai berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu Tuhan. Kembali kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu Tuhan. Engkau sertai kami, Engkau berikan kami hati yang gembira dan penuh sukacita. Kami adik-adik sekolah Minggu Tuhan Yesus, bersama dengan teman-teman kami akan beribadah di rumah-Mu Tuhan. Walaupun kami di rumah masing-masing, kami percaya gereja adalah kami. Kami yakin Tuhan Yesus, Engkau hadir di dalam hati dan pikiran kami. Kami siapkan hati dan pikiran Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab kita di Minggu Eksaudi 24 Mei 2020. Nas yang diambil dari Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Aku berani bersaksi tentang Yesus Kristus. Adik-adik boleh baca Alkitabnya bersama mama dan papa di rumah ya adik-adik. Iya, ini cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego adik-adik. 3 orang ini adalah pilihan bangsa Yahudi yang masuk dalam seleksi diuji untuk melayani Raja Babel. Ya, Raja negeri Babel namanya Raja
Nebukadnezar. Mereka orang-orang pilihan. Yuk kita lihat dulu cerita tentang 3 orang. Yaitu siapa tadi adik-adik? 3 orang. Namanya siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yuk kita lihat cerita ini ya adik-adik. Yuk. Raja Nebukadnezar adalah penguasa yang berani dan sangat berpengaruh di kerajaan Babel. Dia mendirikan patung emas di dataran Dura, tingginya hampir 30 meter, terbuat dari emas, dan patung emas ini akan menjadi Allah mereka. Raja memilih orang-orang muda yang cerdas dari berbagai suku bangsa untuk membantu raja menjalankan pemerintahannya. Suatu hari, raja memanggil seluruh pembantunya dari berbagai provinsi itu untuk menghadiri acara khusus. Ketika raja berdiri, semua orang terdiam. Setelah trompet dibunyikan, seorang bentara maju membacakan perintah raja. Inilah titah raja. Ketika sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan lainnya dibunyikan, maka haruslah kamu sujud menyembah patung emas yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sesudah perintah raja dibacakan, dibunyikan berbagai alat musik. Dan semua orang sujud menyembah patung emas itu. Kecuali Sadrak, Mesak, dan Abednego. Coba lihat ini. Wah, orang buangan dari Yehuda itu membangkang. Meski ada ancaman akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap memilih untuk tidak menyembah patung emas itu. Kemudian mereka diadukan kepada raja. Prajurit, segera bawa mereka kemari. Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekarang pilih, menyembah patung emas itu, atau kalian akan dilempar ke dalam perapian. Ingat, Tuhan atau dewa apapun tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari perapian. Tuanku Raja, Allah yang kami sembah pasti sanggup menyelamatkan kami. Seandainya tidak, kami tetap tidak akan menyembah dan memuja patung emas yang Tuanku dirikan. Habislah kau.
Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah kalian. Lalu keluarlah mereka dari api. Ketiganya masih segar bugar, bahkan rambut mereka pun tidak terbakar. Semua orang yang menyaksikan tercengang dan takjub. Tubuh ketiga orang itu tidak mempan dibakar api. Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Allahnya telah menyelamatkan mereka, karena ketiganya benar-benar hanya percaya dan menyembah kepada Allah. Lalu raja mengeluarkan perintah. Barang siapa yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dihukum mati. Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap setia kepada Allah. Bahkan ketika hidup mereka terancam kematian, ketiganya memberi kesaksian yang berani dan terus terang. Mereka menyatakan kesetiaannya hanya kepada Allah yang benar. Bagaimana ceritanya? Udah tahu kan? 3 orang tersebut sama seperti adik-adik juga adalah orang pilihan Allah. Iya, kita harus mencontoh mereka. Kita harus teguh iman kita, jangan malu kita menjadi orang Kristen. Kalau ditanya orang, kamu agamanya apa? Saya agamanya Kristen, pengikut Tuhan Yesus. Nah, pengikut Tuhan Yesus itu berarti apa? Harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Nih, rajin baca Alkitab. Setiap hari kita itu harus baca Alkitab. Sebelum tidur kita harus baca Alkitab, lalu berdoa, rajin sekolah minggu, nggak boleh malas-malasan. Harus taat kepada Tuhan, nggak boleh melawan mama dan papa, nggak boleh berbohong. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita, menyelamatkan kita, menyembuhkan kita, menjaga kita dimanapun kita berada, memberikan kita kesehatan, dan semuanya Tuhan sediakan buat kita. Oke adik-adik, sebelum kita tutup, semuanya goyang ya. Yuk. Goyang. Yuk. Yuk, 7. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyertai. Yuk, sekali lagi ya. Goyang. Yuk. Yuk, 7. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyertai. Iya. Aduh, adik-adik,
selalu harus tersenyum dan penuh sukacita seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego selalu bersukacita karena mereka selalu dalam lindungan Allah. Iya kan adik-adik? Yuk, sebelum kita tutup ibadah kita berdoa dulu. Doa Bapa kami. Yuk. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami Tuhan atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya adik-adik, harus selalu bersukacita. Walaupun kita di musim corona ini, kita selalu berdoa. Kita doakan agar cepat berlalu, agar kita kembali beribadah di gereja, berkumpul bersama saudara seiman, Amang Pendeta Parhalado, dan semua guru sekolah minggu. Oke adik-adik, salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.